Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Math Virus, where the math can be viral. Baik, pada video tutorial kali ini kita akan mencoba soal latihan. Kali ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri. Sekarang kita akan masuk ke subtopiknya, yaitu mencari fungsi naik dan fungsi turun. Jadi kita akan menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Soalnya sebagai berikut. Tentukanlah interval fungsi naik dan fungsi turun dari fx sama dengan cos 2x dengan rentang x-nya antara 0 dan 2pi. Gitu ya. Oke, kita akan terlebih dahulu mencari turunan terhadap fungsi ini, fx-nya. Jawab. Nah, kita akan mencari f aksen x. Kalau kita punya fx sama dengan cos 2x, maka turunannya f aksen x sama dengan, nah turunkan dulu yang di dalam ininya, yang 2x-nya. Kita turunkan dapat 2 dikali turunan cos-nya adalah min sin. Karena dia memuat dua variabel 2x-nya, kita tulis 2x untuk sudutnya. Nah, atau kita tulis jadi min 2 sin 2x. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Kita akan mencari titik stasionernya, yang buat nolnya. Atau kita bisa melihatnya dengan memisahkan f aksen x sama dengan 0. Ya, f aksen x sama dengan 0, berarti kita akan mencari intercept dengan sumbu x-nya nanti. Stasionernya berapa titik stasionernya nanti. Nah, kita lihat. F aksen x sama dengan 0, sehingga min 2 sin 2x sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan negatif 2, maka kita akan mendapatkan sin 2x sama dengan 0. Nah, di sini kita dihadapkan dengan problem berapa sih perbandingan trigonometri yang sin nilainya sama dengan 0. Kita akan ketemukan yaitu sin bernilai 0 ketika dia di 0, kemudian dia di pi dan 2pi gitu ya. Nah, kita tuliskan di sini sin 2x itu sama juga dengan 0 ya. Dan satu lagi pada pi saja. Gitu ya. Atau bisa ditulis gini. Sin 0 dan sin pi. Gitu ya. Nah, kita akan dapatkan dua kemungkinan nilai karena nilai sin berada positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, untuk di kuadran satunya x sama dengan kita masih punya 2x ya. 2x sama dengan 0 ditambah k kali 2pi. Maksudnya periodenya perputaran berapa kali? Kelipatan kita mengikuti perputaran di kuadran 1, 2, 3, 4 ya. K-nya berapa? K ini selalu bilangan bulat positif. Nah, kemudian yang kedua yaitu 2x sama dengan pi dikurang 0 ditambah k kali 2pi. Itu teman-teman. Nah, kemudian kita sederhanakan. X sama dengan, gitu ya, X sama dengan 0 ditambah K pi. Gitu ya. Karena ini sama-sama kita bagi 2. Atau kita peroleh X sama dengan pi per 2 ditambah K V. Ini kali ya. Oke. Nah, berarti kita akan mencari berapa saja kelipatan dari sudut yang akan menghasilkan 0. Nah, kemudian kita cek dulu. Untuk yang pertama ini, kita cek di sini. Untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh ya X yang pertama, X sama dengan 0 ditambah 0 dikali pi. Maka kita akan dapatkan X-nya 0. Kemudian untuk X yang kedua, X sama dengan pi per 2 ditambah 0 dikali pi. Maka kita peroleh di sini pi per 2. Kemudian kita ambil K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1 kita peroleh X sama dengan 0 ditambah 1 dikali pi. Maka kita akan memperoleh
pi. Ya, kemudian untuk X sama dengan pi per 2 ditambah 1 dikali pi. Artinya di sini setengah ditambah 1, maka kita akan dapatkan 3 per 2 pi. Gitu. Dan ini masih dalam rentang 2 pi, ya masih kecil dari 2 pi, karena 3 per 2 ini 1,5 ya, berarti masih dalam rentang 0 dan 2 pi. Nah, kemudian kita cek untuk K sama dengan 2. K sama dengan 2, maka kita masukkan X sama dengan 0 ditambah 2 kali pi, maka kita peroleh 2 pi. Sedangkan untuk yang kedua ini, X sama dengan pi per 2 ditambah 2 kali pi, ya, K-nya kita ganti 2, maka kita peroleh setengah ditambah 2 artinya 5 pi per 2 atau 2,5. Nah, 5 per 2 pi ini sudah di luar rentang nilai X yang diberikan, maka yang untuk 5 per 2 pi, dia menjadi tidak memenuhi. Oke, yang kita dapatkan di sini yang pertama 0, yang kedua pi per 2, pi, 3 per 2 pi, dan 2 pi, gitu ya. Nah, kemudian kita gambarkan ke garis bilangannya. Yang kita ambil ini adalah dalam derajat ya. Oke, tadi kita punya di sini ada 0, kemudian ada pi per 2, ada v, kemudian ada lagi 3 per 2 pi, dan 2 pi. Gitu ya. Nah, ini rentang nilai yang diberikan 0 sampai 2 pi. Nah, untuk sudut yang besar antara dari 0 dan kecil dari pi per 2 adalah pi per 6. Ya, pi per 6 gitu ya. Pi per 6 bernilai berapa teman-teman? Pi per 6 itu sama juga dengan kita tuliskan di sini. Sin ya, kita akan mencari sebelumnya kita akan mencari fungsinya naik dulu ya. Kapan sih fungsi itu naik ya? Terlewatkan di sini. Untuk fungsi naik, ini ada materinya terlupakan ya. Kalau untuk fungsi naik, f aksen x-nya bernilai positif atau bisa kita tuliskan besar dari 0 ya untuk fungsi naik. Kriterianya fungsi naik. Nah, kemudian kalau f aksen x-nya kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka dia fungsi turun. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Untuk antara 0 dan pi per 2 ada sudut pi per 6. Ya, pi per 6 itu di sini ya. Oke, kita ambil x-nya sama dengan pi per 6, maka kita peroleh masukkan ke dalam turunan fungsi kita tadi yang f aksen x-nya. F aksen x-nya tadi yaitu min 2 sin 2x. Maka kita ganti f aksen ya, f aksen pi per 6 sama dengan min 2 dikali sin 2 dikali pi per 6 ya. Ini kita selesaikan set dapat 3. Pi per 3 itu kalau kita kuadratkan kalau kita derajatkan kan 60 ya. Berarti 60 itu bernilai setengah akar 3. Maka kita beroleh 2 min 2 dikali setengah akar 3. Kalau kita sederhanakan di sini jadi negatif 1, maka kita peroleh min akar 3. Nah, ketika kita peroleh min akar 3 ini, berarti f aksen x kita bernilai negatif. Negatif, dan ini akan berselang-seling. Positif, negatif, positif. Cukup satu saja kita temukan bahwa kita akan menemukan untuk yang berikutnya, selang intervalnya. Nah, berarti kalau dia sudah min akar 3 kita punya di sini, maka kita akan mencari fungsi naik. Kapan dia fungsi naik? Kalau fungsi naik itu dia bernilai f aksen x-nya besar dari 0 atau positif f aksen x-nya. Mana f aksen x positif? Karena kita dapatkan di sini. Dari pi per 2 dia naik ya. Terus dari 3 pi per 2 sampai 2 pi dia naik juga. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang dari 0 sampai pi per 2 dia akan jadi fungsi turun karena dia negatif. Ini juga turun. Gitu ya. Nah, kita akan dapatkan kapan dia fungsinya naik. Nah, fungsi naik ketika di intervalnya di antara pi per 2 dan pi. Atau di 3 pi dan 2 pi ya. Kita tuliskan di sini. Interval fungsi f(x) sama dengan
cos 2x gitu ya, kita tuliskan sini, dia naik pada fungsi naik pada interval yaitu x lebih atau sama dengan lebih dari pi per 2 kecil dari pi ya, atau x lebih dari 3pi per 2 kurang dari 2pi. Gitu ya. Kemudian untuk fungsi turun, dia turun ya, fungsi turun pada interval x lebih dari 0 ya, kurang dari pi per 2 gitu, atau x lebih dari pi kurang dari 3pi per 2 atau 3 per 2pi gitu teman-teman. Nah, jadi kita akan mendapatkan kapan fungsinya naik pada interval x lebih dari pi per 2 dan x kurang dari pi. Nah, kalau untuk yang berikutnya, x lebih dari 3pi per 2 dan x kurang dari 2pi. Nah, untuk lebih sahih ya, lebih valid lagi pencarian kita ini atau solusi kita ini akan kita buktikan secara grafik ya. Oke, di sini kita akan membuktikannya secara grafik. Kita lihat, kita grab dulu. Kita upload new function. Di sini kita punya cos 2x, berarti kita fungsinya dalam cos 2x. Gitu. Oke, kita tampilkan. Boom. Nah, kita akan dapatkan fungsinya cos 2x. Oke, kita tarik di sini, kita skalanya. Oke, kita geser di sini dulu. Nah, coba perhatikan teman-teman. Nah, kita akan mendapatkan tadi titik stasionernya atau nolnya itu pembuat nolnya ketika dia di pi per 2 ya, ketika dia di pi per 2, kemudian dia di apa namanya? Stasionernya di pi ya, kemudian di 3 per 2 pi dan 360 atau 2 pi. Nah, ketika intervalnya dari 0 tadi kita dapatkan intervalnya itu turun pada x-nya kurang lebih dari 0 kurang dari pi per 2. Coba kita perhatikan. Dari 0 ya, 0 di sini yang sumbu x-nya 0, kemudian dia lama makin turun, terus turun sampai ke 2pi, ke pi per 2. Dan di sini kita akan mendapatkan titik stasionernya di sini. Ya. Nah, kemudian dari pi per 2 sampai pi, ya dari pi per 2, tadi kata x-nya lebih dari pi per 2 kurang dari pi, maka kita ketemukan fungsi cos 2x ini ya akan naik ya, akan naik. Naik terus sampai dia menjadi stasionernya juga untuk di pi di sini. Ya, ini stasionernya lagi. Ya. Kemudian ketika pi-nya ini kita ketemukan untuk interval x lebih dari pi kurang dari 3pi per 2, maka kita ketemukan fungsinya turun. Nah, ini turun. Itu teman-teman. Dan begitu seterusnya untuk x lebih dari 3pi per 2 dan kurang dari 2pi. Kurang dari 2pi. Ya, kurang dari 2pi, maka kita peroleh fungsinya naik lagi. Gitu teman-teman. Jadi, kapan dia turun? Di sini dia fungsi turun. Berarti f aksen x-nya kurang dari 0. Kapan dia naik? F aksen x-nya lebih dari 0. Dan seterusnya. Dan ini terbukti bahwa pada selang ini fungsinya turun. Dan selang ini juga fungsinya turun. Oke teman-teman. Bisa dipahami ya? Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan dulu videonya sampai di sini. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.